Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bifadlihi wa ihsanihi qabila amala ibadih wa ja'ala al-halawata wal hudur alamatan liqabulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi hukmihi wa qada'ih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu ibadih. Sallallahu wasallam ala sayyidi rusulihi wa anbiya'i sayyidina maulana Muhammadin ashrafi ahbabih wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ih salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'ih, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan selalu kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita, sehingga kita malam ini dapat berkumpul kembali, bertemu di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatut tasi'ata asyar ba'dal mi'ati tsaniyah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-219 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, la tay'as min qabuli amal lam tajid bihi wujudal hudur farubbama qubila minal amal ma lam tudrik thamaratahu ajila. Artinya, janganlah engkau berputus asa dari diterimanya amal ibadah yang mana engkau tidak mendapati pada amal itu akan kehadiran hati bersama Allah. Maka terkadang diterima sebuah amal, sesuatu yang tidak kamu perdapati buahnya di dunia ini, ajilah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, idza tawaffarat fil amal syurutul qabul walakin la tajidu fihi alamatal qabul minal halawah wal ladzah wal huduri ma'allah fala tay'as min qabulih li'annahu su'uzzan birabbik. Apabila sempurna dalam sebuah amal, baik sembahyang atau zakat, sedekah atau lagi zikir dan ibadah lainnya, apabila sudah sempurna di dalam suatu amal ibadah itu syarat-syarat untuk diterima oleh Allah, tetapi tidak engkau jumpai pada itu amal tanda-tanda diterima. Artinya syarat untuk diterimanya sebuah amal itu sudah dipenuhi, sudah dilaksanakan, tetapi waktu kita beramal itu
tidak ada kita merasakan tanda-tanda diterima. Tanda diterima itu contohnya seperti manis dan lezat dalam itu amal ibadah, atau kehadiran hati bersama Allah. Kadada dalam zikir sudah dipenuhi segala syarat untuk kabul, tapi waktu berzikir itu kita kadang merasakan ada kelezatan, kadang merasakan ada manis dan hadirnya hati. Nah, maka janganlah engkau berputus asa daripada diterimanya amal itu. Jangan berputus asa, jangan menganggap bahwa itu amal kada diterima oleh Allah. Jangan kada ada harapan amal ini diterima karena aku mengamalkan itu rasa hambar. Aku mengamalkan itu kada ada lezat, lalu kada diterima oleh Allah. Nah, jangan demikian, jangan demikian, karena itu merupakan buruk sangka dengan Tuhan engkau. Itu buruk sangka dengan Tuhan engkau. Lain halnya kalau syarat-syarat kabul itu tidak dipenuhi. Nah, syarat kabul kada dipenuhi, lalu kita beramal kada ada kelezatan, nah itu yang mungkin kada diterima oleh Allah. Nah, sedangkan masalah ini adalah syarat-syarat untuk diterima itu sudah dipenuhi, tetapi di waktu melaksanakannya itu kadang merasa ada tanda-tanda diterima. Jangan putus asa, jangan menganggap ini kada diterima, karena itu buruk sangka dengan Tuhan. Wala yanbaghi laka an tatrukal amal li'adami hudurik fih, dan janganlah dan tidaklah pantas bagi engkau meninggalkan suatu amal ibadah yang tidak ada kehadiran hati engkau pada amal ibadah itu. Jangan sekali-kali kulir malas baca Quran. Kenapa bila baca Quran hati kasana kamari? Jangan tinggalkan baca Quran karena alasan itu. Aku indah berzikir. Kenapa bila berzikir hati kesana kemari juga? Nah, jangan alasan itu. Tidaklah pantas bagi engkau meninggalkan suatu amal karena tiada hadir engkau pada itu amal tadi. Para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana dijelaskan beliau dahulu dalam hikmah yang ke-47 dari Al-Hikam ini, la tatrukiz zikra li'adami hudurika ma'allah fihi li'anna ghaflataka an wujudi zikrih ashaddu min ghaflatika fi wujudi zikrih. Jangan kau tinggalkan berzikir kepada Allah karena alasan tiada hadir hati engkau pada zikir itu. Karena lalainya engkau dari berzikir itu lebih jahat, lebih sangat buruk daripada lalai pada berzikir. Kita berzikir Allah, 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 atau la ilaha illallah, nah hati kesana kemari, itu lebih baik daripada kada berzikir sama sekali. Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, kita berzikir Allah, Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Nah, walaupun hati ke lain, tapi mulut kita berzikir tuh ada nilai ibadah mulut. Nah, nilai ibadah mulut. Jadi nilai ibadah dari lisan tuh ada, walaupun hati kita lalai.
Nah, jangan meninggalkan suatu ibadah dengan alasan bahwa aku kada khusyuk. Jangan meninggalkan ibadah dengan alasan aku kada khusyuk, aku kada hadir hati. Apa gunanya aku beribadah? Itu gawian syaitan yang menggoda kita supaya jangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidaklah patut bagi engkau meninggalkan amal ibadah karena tiada hadirnya engkau pada itu amal tadi. Jadi laksanakan ke zikir 100 zikir la ilaha illallah sabuti-buting kada nang hadirnya hati, kada jadi soal baik pada kada lalu, baik pada perai lalu, pada muntung kada karuan hati sudah kada karuan, pada muntung beranai hati ke situ kamari. Lebih baik muntung la ilaha illallah, lebih baik muntung ini Allah Allah, lebih baik lisan itu subhanallah. Melarang lisan dulu nang selamat. Jadi wala yanbaghi laka an tatrukal amala li'adami hudurik fih aw li'adami wujdanil halawati fihi, atau karena tiada rasa manis, rasa lezat pada amal itu. Ada beramal, kenapa aja beramal kada nyaman juga hati. Kenapa baca Quran hati ya kada nyaman juga, baca salawat hati ya kada nyaman juga. Lalu kada baca Quran, kada berzikir, alasannya hati kada nyaman, kada lezat. Jangan sampai demikian. Farubbama qabilallahu minal amal malam tudrik samaratahu ajila fayu'tika sawabah bil akhirah. Maka terkadang Allah menerima amal sesuatu yang kamu tidak perdapati buahnya di dunia, maka dia berikan kepada engkau pahalanya di akhirat. Nah, di akhirat kita barangkali ada pahalanya. Kan kelezatan dalam ibadah itu merupakan bagian dari balasan Allah di dunia kepada orang berzikir. Nah, kita berzikir, wah begitu nyamannya hati berzikir la ilaha illallah, nikmat. Nah, itu merupakan bagian dari balasan Allah yang didahulukan ke dunia ini. Bila kita berzikir tapi kada dapat itu kelezatan, bukan berarti kada diterima oleh Allah. Boleh jadi diterima, tapi disimpan balasannya di akhirat. Disimpan di akhirat. Nah, jadi intinya jangan sekali-kali kita meninggalkan suatu amal yang mana dalam amal itu kita tidak mendapatkan kelezatan, kada mendapatkan tanda-tanda kabul, tanda diterima, padahal syarat-syarat untuk diterima itu sudah terpenuhi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi sebuah amal itu ada syurutus sihah, ada syarat sah dulu, tuh kan? Syarat sah ini supaya jadi bentuk. Syarat sah, amunnya syarat sah ini ketinggalan satu pun, maka amal itu kada sah. Amun kada sah, kada kawa dikatakan satu amal. Misalnya sembahyang, sembahyang itu ada syurutus sihah, syarat-syarat sah. Kalau syarat sah itu ketinggalan, ya kada sembahyang ngarannya. Seperti berwudu, suci, menghadap kiblat. Nah, itu kan syurutus sihah, syarat sah sembahyang. Kalau kita kada berwudu, batal sembahyang, kada sembahyang ngarannya, karena ketinggalan syarat-syarat sah. Nah, syarat sah ini sudah kita laksanakan dengan sempurna sehingga ibadah itu berhak dinamakan ibadah. Bersedekah, sedekah itu ada syarat sahnya. Apa syarat sah sedekah? Antara contohnya yang bersedekah ini orangnya mesti baligh, berakal misalnya.
Kanak-kanak sah lah bersedekah, kada sah karena belum balik bakal. Sedekah itu mesti harta seorang. Harta orang mau disedekahkan kada kawa kada sah. Itu syarat sah sebuah sedekah. Barang curian disedekahkan jadi sedekah lah, kada sedekah karena kada milik seorang. Nah, jadi ada syarat sah. Itu mutlak mesti ada. Setiap ibadah yang sudah sah, sembahyang sudah sembahyang ngarannya, zikir sudah zikir ngarannya, wudu sudah wudu karena syarat sahnya komplit. Nah, hanyar dicari syurutul kabul, syarat diterima. Kayak apa supaya yang sah ini diterima oleh Allah? Bila diterima oleh Allah, ada balasan kita. Baik balasannya di dunia ini dikirim Tuhan sedikit dulu atau kena di akhirat. Nah, jadi apabila satu ibadah itu sudah sempurna, syarat-syarat tadi, syarat sah sudah, syarat diterima sudah. Nah, walaupun kada ada tanda diterima oleh Tuhan, tapi jangan mengira bahwa itu kada diterima oleh Tuhan. Karena sudah kita laksanakan syarat-syaratnya itu. Para muhibbin rahimakumullah, syurutul kabul, syarat-syarat untuk diterimanya sebuah amal ibadah. Sebenarnya sudah dalam hikmah 93 secara rinci. Sedikit diulang di sini tentang syarat-syarat kabulnya sebuah ibadah. Allati la budda an tutawaffar, yang tidak boleh tidak disempurnakan. Minha setengahnya al-ikhlas, itu mutlak ikhlas. Kalau kita melakukan satu ibadah tapi kada ikhlas, jangan berharap diterima. Kenapa? Karena syarat untuk diterima kada cukup, kada karena Allah. Nah, syarat diterimanya sebuah amal, sembahyangkah, zakatkah, sedekahkah, apapun ibadah, itu syarat mutlak mesti ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah min musammi' wala mura'i. Allah tidak menerima ibadah dari orang yang minta dengar, minta lihat, orang sum'ah dan riya. Nah, sudah jelas. Jadi kalau dalam ibadah itu ada riyanya, maka kada usah berharap diterima. Kada bakal diterima karena syarat untuk diterima kada cukup. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ayyuhan nas akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu minal a'mal illa ma khalasalah. Wahai manusia, ikhlaskan amal kalian untuk Allah, karena Allah tidak menerima daripada amal-amal ibadah kecuali yang ikhlas karenanya. Nah, jadi ini mutlak. Kalau hendak diterima ibadah apapun yang kita lakukan, mutlak syaratnya adalah ikhlas. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, oleh para ulama, ikhlas ini dibagi supaya menyamanakan kita. Ada ikhlas nang rendah tapi ikhlas juga ngarannya, ada ikhlas nang sedang, ada ikhlas nang tinggi. Salah satu antara tiga ini sudah masuk ikhlas. Ikhlas yang paling rendah adalah orang yang beramal ibadah karena takut dengan siksanya Allah. Nah, nyoba zikir aja, kan apa zikir takutan kalau mati kan neraka kayaknya. Nah, itu ikhlas sudah, ikhlas, tapi ikhlas yang paling rendah. Sembahyang tahajud, sembahyang fardu sudahnya rajin, kenapa? Takutan kalau mati kan neraka, namun kada sembahyang. Takutan kalau dikubur kena diazab, namun kada sembahyang. Nah, ini sudah ikhlas. Walaupun kurang disukai Allah, demikian itu. Nah, tingkatan yang kedua ikhlas juga ngarannya, inya beribadah terdurung janji-janji pahala Allah.
rajin sembahyang, rajin puasa, rajin bersedekah. Kenapa? Hendak ke surga pang mati. Hendak ke surga mati. Lalu rajin beribadah. Ini ikhlas juga lebih baik dari yang pertama tadi. Jadi Imam Ghazali, al-amal 'ala raja a'la minal amal 'alal khauf. Orang yang beribadah itu karena mengharap surga sebagainya lebih baik daripada orang yang beramal karena takut dengan api neraka tadi. Nah, jadi ikhlas yang paling tinggi itu adalah ikhlasnya orang yang beribadah kepada Allah itu semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah. Walaupun Allah kadang menyediakan surga, walaupun Allah kadang menyediakan neraka, tapi nengaran disuruhnya tetap ugawi. Nah, ini ikhlas yang tinggi sudah. Ngapain kamu baku-hakun sembahyang? Tuhan nyuruh. Kada terkisah surga, kada terkisah neraka. Rajin bersedekah. Kenapa rajin bersedekah? Ini disuruh Tuhan. Tuhan nyuruh. Kada ada harapan apa-apa lain pada melaksanakan perintahnya. Nah, ini ikhlas yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi ikhlas semacam itu mutlak syarat untuk diterima sebuah amal. Kita kawaja mengukur diri kita. Kita tadi sembahyang karena apa? Kita tadi bersedekah karena apa? Nah, bila antara tiga tadi ya ikhlas, masuk ikhlas. Nah, jadi syarat untuk diterimanya sebuah amal itu ikhlas dulu. Ini yang batin. Adapun yang zahir, al-halal fi jami'i ma bika. Halal sekalian yang ada dengan engkau. Nah, ini syarat diterima juga. Tapi yang zahir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati ma razaqnakum wa'malu salihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Artinya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu thayyib, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan bahwa Allah menyuruh orang beriman dengan sesuatu yang Dia suruh para rasulnya. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan dan beramallah amal saleh. Allah berfirman lagi, wahai orang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami berikan rezeki kepada kalian. Lalu Nabi menyebutkan seseorang yang lama dalam musafirnya. Keadaan orang musafir itu usang, berdebu. Dia mengangkat tangannya ke langit sambil berkata, ya Rabbi, ya Rabb, hai Tuhanku, hai Tuhanku. Tapi dia makan, ada yang haram. Minumannya ada yang haram, pakaiannya ada yang haram, diberi makan dengan yang haram. Fa'anna yustajabulah, maka mana mungkin diterima baginya. Nah, jadi artinya kalau dalam tubuh kita ini atau pada tubuh kita ini ada sesuatu yang tidak halal, lalu kita bawa beribadah, itu sudah keluputan satu syarat kabul. Nah, bila keluputan syarat kabul ini, jangan berharap kabul, jangan berharap diterima. Orang yang boleh berharap diterima itu orang yang sudah menyempurnakan syarat diterima. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa minha, setengahnya lagi at-taqwa. Nah, taqwa
Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Nah, hanya saja Allah menerima amal ibadah dari orang yang takwa kepada Allah. Nah, jadi kalau kita sudah takwa kepada Allah, kita boleh berharap bahwa ibadah kita itu kabul, diterima oleh Allah. Orang yang suka menggibah, takwalah kepada Allah. Kada takwa, sembahyang, diterima lah sembahyangnya, kada bakal diterima. Bersedekah kada bakal terima, karena Allah hanya menerima amal ibadah dari orang yang takwa. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengisahkan tentang amal ibadah kita ini. Satu amal ibadah yang dilakukan seorang hamba dibawa naik oleh malaikat sampai langit pertama, ditulak. Hanya langit pertama sudah ditulak. Kenapa ditulak? Karena orang ini suka menggibah orang lain, suka menggunjing orang lain. Nah, jadi gibah itu sudah tahu semuaan kita, artinya zikruka akhaka bima yakrah. Menyebutnya kita akan saudara kita dengan nang inya kada suka, itu gibah. Walaupun itu memang bujur, orangnya nih hirang, kita padahal hirang bener nih itu, inya kada katuju disambat hirang. Nah, itu gibah ngarannya. Padahal orangnya hirang, sambat hirang kada katuju, gibah ngarannya. Memang ada pada dirinya, amun kada ada pada dirinya itu memitnah ngarannya. Berat lagi nih tuh mah ada ini nang ada disambat. Nah, bila kita gibah kada tobat lawan Allah, kita beribadah kada kawa sampai, kada kawa diterima oleh Allah, karena ini kada takwa orangnya. Yang kedua, orang ini sudah bersih dari gibah, beramal, beribadah, malaikat membawa naik. Langit pertama bisa tembus selamat, sampai langit yang kedua ditulak oleh malaikat. Ini kada kawa tembus ke langit yang kedua nih. Kenapa? Karena orang ini ibadahnya ada tujuan duniawi dengan ibadah itu. Orang menjadikan ibadah sebagai alat untuk menangkap duniawi. Nah, ini pun kada kawa diterima juga. Naik lagi amal ibadah, lulus langit pertama, lulus langit kedua, langit ketiga ditolak. Kada bisa naik lewat tiga. Kenapa? Kada kawa naik karena orang ini sombong, angkuh. Sampai langit yang ketiga aja juga kada sampai lagi ke hadirat Allah. Pertama lulus, kedua lulus, ketiga sampai langit yang keempat ditolak. Kenapa? Inya beramal nih ujub. Ujub. Pertama, kedua, ketiga, keempat lulus, baik benar orang ini sudah. Kada bisa menggibah, tobat sudahnya menggibah. Beramalnya kada menangkap duniawi dicarinya. Orangnya sudah kada sombong, orangnya sudah kada ujub. Langit kelima ditolak. Kenapa ditolak sampai langit yang kelima? Karena orang ada dengki dalam hatinya. Ada dengki dalam hatinya. Hasad. Lulus sampai yang kelima. Orang ini sudah bersih dari demikian tadi. Sampai langit ke-6 ditolak. Kenapa? Bujur ya orang ini kada bisa menggibah, orangnya kada sombong, kada ujub, kada dengki, tapi inya kada penyayangan dua makhluk Allah, kada balas kasihan dengan makhluk Allah.
ada makhluk Allah nang kana bala nya kada peduli, jangankan membantu mendoakan aja kada. Ada orang kesusahan, jangankan membantu mendoakan aja kada. Nah, ditolak juga amalnya. Jadi artinya bahwa syarat kabul amal itu adalah takwa. Nah, jadi kalau sudah kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita melakukan ibadah itu dengan ikhlas karena Allah, segala sesuatu di tubuh kita ini halal, maka kita berharap boleh amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam amal itu kita kadang merasakan ada tanda-tanda diterimanya amal, tapi syaratnya sudah dipenuhi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ana inda dhanni abdi bi, jar Tuhan, aku ini menurut sangkaan hambaku denganku. Kalau hambaku menyangka aku ini sarik, aku sarik tuh. Kalau hambaku menyangka aku ini sayang, lawan ini sayang tuh aku. Jadi Tuhan itu tergantung sangkaan kita, tergantung sangkaan kita kepada Tuhan. Nah, ini amal ibadah. Kalau sudah kita lakukan syarat-syaratnya dengan sempurna, lalu kita berharap kepada Allah, bersangka baik kepada Allah, diterima, ya diterima Allah. Tapi berharap itu, bersangka baik itu pasti datangnya sesudah kita menyempurnakan persyaratan-persyaratan itu. Nah, kalau kita belum menyempurnakan syarat-syarat itu, kita kada kawa bersangka baik. Nah, kada kawa berharap. Kita berharap itu bila sudah kita beramal, bila sudah kita melakukan perintahnya. Jadi jar orang misalnya ulahkan ini nah, ulahkan pais, aku hendak pais, jar raja nih datang ke rupo, berharap mudahan terima sidin gantian pais, maulah kah itu. Kalau sudah kita ulahkan pais sedemikian rupa, nah kita kirimakan, ayo berharap mudahan sidin nerima. Karena si suruhan sidin mau ulah pais, kita ulahkan pais, kita unjuk, ayo ja berharap, ayo ja bersangka bagus sidin menerima sesuai dengan perintah sidin. Amun suruhan sidin ulah pais, kita ulah wadah yang lain perintah. Ngarannya kada kau berharap di situ. Jadi harapan-harapan itu sesuai dengan keadaan. Kita taat kepada Allah, lalu kita bersangka Tuhan sayang doa aku nih kawa taat. Nah, itu bujur sangkaannya. Amun kita maksiat, kaulah bersangka Tuhan sayang doa aku, kada kawa rahat maksiat bersangka Tuhan sayang. Kalau Tuhan sayang, pasti Tuhan kerjakan kita, Tuhan amalkan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, janganlah putus asa, janganlah kada berharap diterimanya amal yang tidak didapati pada amal itu tanda-tanda diterima. Karena Allah itu bisa menerima amal tanpa memberi tanda, tanpa memberi buah dalam dunia, namun disimpan buahnya di akhirat untuk orang yang beramal tadi. Selama orang beramal itu memenuhi syarat-syarat untuk diterimanya sebuah amal. Nah, kemudian hikmah yang ke-220 insyaallah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah biha ya Allah biha بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها بحسن الخاتمة ويا أيها الرجل منه شفاعة عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه